Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Eni Riswanti, MPD, selaku mentor di orientasi P3K angkatan 22 tahun 2005 di Kecamatan Semua ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta P3K, orientasi P3K angkatan 22 tahun 2025. Puji syukur kehadirat Allah SWT, marilah kita selalu panjatkan untuk mendapatkan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Agar apa? Agar pada siang hari ini dalam acara seminar orientasi dan rencana hasil kerja P3K angkatan 22 tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar, tanpa halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seminar orientasi ini adalah bagian dari tahapan akhir pembelajaran yang sudah kita lalui beberapa hari yang lalu dari tanggal 13 sampai hari ini. Dalam kesempatan pada siang hari ini adalah memaparkan materi yang sudah kita dapat dari beberapa hari yang lalu. Dengan demikian, pemateri pada siang hari ini akan disampaikan oleh Mbak Tri Mariati selaku pemateri. Saya persilakan, monggo. Baik, terima kasih Mas Asadun selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Eni Riswanti selaku mentor angkatan 22 tahun 2025. Yang saya hormati teman-teman peserta seangkatan saya 22 tahun 2025. Izinkan saya untuk memaparkan laporan orientasi P3K SD Negeri Lanjen 02. Perkenalkan profil diri saya, nama Tri Mariati, instansi kerja saya ada di SD Negeri Lanjen 02. Latar belakang atau pola strategis P3K. Pengertian P3K adalah ASN. P3K adalah WNI yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Tujuan orientasi ini adalah masa orientasi pengenalan nilai dan etika instansi, membekali P3K dengan pengetahuan komprehensif tentang sistem kerja, regulasi, dan budaya organisasi yang membentuk profesionalisme sesuai core value ASN berakhlak. Visi misi pemerintah Kabupaten Semarang, visi tahun 2025 sampai 2029 yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri yang sering disebut dengan berdikari dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Negara Kesatuan Republik yang Bhinneka Tunggal Ika. Core value ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Visi misi Disdikbud Angkap Semarang yaitu visi terwujudnya insan yang berkarakter dan kompetitif berlandaskan gotong royong. Kita lanjutkan ke visi misi SD Negeri Lanjen 2. Visi mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, berprestasi dan mencintai lingkungan. Kemudian untuk misinya menumbuh kembangkan penghayatan dan pelaksanaan religius, menumbuhkan semangat untuk berakhlak baik kepada semua warga sekolah dan masyarakat, mengoptimalkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, menumbuh kembangkan keterampilan diri, mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya, menciptakan dan mewujudkan tatanan dan iklim kehidupan sekolah yang sejuk, melatih siswa mempunyai sikap peduli lingkungan, dan melatih siswa memanfaatkan barang bekas menjadi hasta karya. Demikian itu visi dan misi dari SD kami. Kemudian langsung saja ke rencana hasil kerja. Bapak Ibu, di sini saya sampaikan indikator kinerja yang saya ambil adalah
anggaran sekolah atau sering disebut dengan AKAS penetapan, dan LPJ BOS triwulan 1. Kemudian yang kedua, tercapainya data pokok pendidikan valid secara berkala. Kemudian tersusunnya laporan bulan dan kehadiran guru triwulan 1. Itu adalah rencana hasil kerja kami selama ini, dan penetapan nilai-nilai berakhlak meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 mungkin tidak ada beda jauhnya. Skip saja ya. Kemudian masuk ke kesimpulan dan manfaat orientasi MOCP 3K. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi, yang kedua adalah adaptasi teknologi, yang ketiga adalah penguatan karakter dan profesionalisme, dan yang keempat adalah dukungan kinerja daerah. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tri Mariati atas pemaparan materinya. Berikan tepuk tangan semua. Yang sangat luar biasa menjelaskan materi yang telah beliau dapatkan selama beberapa hari. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan 2 penanya langsung saja bertanya siapa, namanya, instansinya mana, kemudian sebutkan pertanyaannya. Silakan yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan Pak, disebutkan namanya dan asalnya dari mana. Terima kasih. Nama saya Suratmi dari SMP 1 Sumawono. Berkenangan kami ingin bertanya kepada saudari Tri Marwati. Mengapa data siswa harus sampai ke dapur? Terima kasih. Iya. Untuk yang kedua siapa? Oh iya, silakan sebutkan nama dan asalnya dari mana. Perkenalkan, nama saya Bu Ibu Sucaksono, saya dari Sebagian Umum dan Pegawaian Sekretariat Distributoran. Izin bertanya tadi terkait dengan RK berarti kan tadi salah satunya adalah mengelola AKAS. Tentu AKAS itu kan outputnya salah satunya LPJ BOS. Beberapa kali di Kecamatan Sumawono kan kita sering ada beberapa yang Mbak dan beberapa tahun ini. Jadi antara kadang penyusunan penganggaran BOS itu kadang-kadang ada yang beberapa tidak sesuai dengan pengeluaran. Ada over budget, ada selisih kurang, ada selisih lebih. Nah, kira-kira menurut Mbak Tri itu ada tidak klop antara penganggaran dan pengeluaran itu menurut Mbak Tri itu apa penilaiannya dan bagaimana seorang Mbak Tri misalkan menyelesaikan permasalahan tersebut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan yang sungguh luar biasa. Pertanyaan yang pertama dari Pak Suatmin ya Pak. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa data siswa itu harus masuk Dapodik? Begini ya Bapak, Dapodik itu merupakan data yang berbasis nasional Bapak. Data itu dipergunakan untuk penyaluran dana BOS, terus penyaluran PIP, Program Indonesia Pintar, dan ada beberapa administrasi pendidikan seperti pengelolaan ijazah dan lain sebagainya itu melalui Dapodik Bapak. Jadi kenapa itu sangat penting? Sangat penting sekali Bapak. Karena data itu memang data berbasis nasional. Begitu Bapak? Masih kurang jelas? Sudah cukup. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Mas Buyung, sering kalikah menemukan permasalahan atau kendala antara penganggaran dan pengeluaran itu berbeda, tidak match. Itu kenapa? Terus apa solusinya? Ya, begini. Sering sekali Mas Buyung, kendala itu sering sekali terjadi. Karena apa? Karena aturan dari pemerintah itu tidak selalu begitu terus. Terkadang
mendadak, oh ini harus ada karena kondisional harus dirubah begitu karena aturan mendadak. Yang kedua, karena harga atau head yang selalu berubah-ubah. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah ada dua. Yang pertama melakukan pergeseran penganggaran sesuai dengan penjadwalan dari dinas itu. Begitu, karena kita dalam 1 tahun itu ada 4 waktu pergeseran. Jadi saya memanfaatkan waktu itu untuk merubah anggaran yang tidak match itu. Yang kedua melakukan evaluasi penganggaran itu. Begitu, Mas Buyu, bisa diterima? Terima kasih. Monggo Mas Azul, kiranya cukup waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih. Apakah masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup, oke. Pemaparan dari Mbak Terima itu sudah selesai. Saat ini kita dengarkan review atau tanggapan dari mentor kita Bu Iris Wati. Dipersilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan untuk Putri. Selamat ya, sudah diangkat jadi ASN P3K. Luar biasa. Semoga setelah ini benar-benar berakhlaknya diimplementasikan. Secara keseluruhan paparan sudah luar biasa, tapi saya justru mau melanjutkan pertanyaannya Pak Buyung tadi. Coba LHK-nya dengan dibuka. LHK tadi indikatornya adalah dengan di penyusunan ARKAS ya. Nah masalahnya ARKAS kan juga ada perubahan, kadang nggak match tadi harganya ya. Dari apa yang Anda lakukan tadi dijawab jika ada kekeliruan atau yang harganya tidak sama, apa yang Anda lakukan? Kompetensi mana dari core value berakhlak yang jenengan terapkan, yang jenengan implementasikan untuk mengatasi masalah itu? Kompeten. Satu aja. Pelayanan, Akuntabel. Kaitkan seperti apa? Dengan yang tadi unsur, misalnya kan tadi menjawabnya kenapa harga tidak sesuai ya. Nah kompeten itu jangan kaitkan dengan pekerjaan Anda yang tadi direvisi itu di bagian apa? di bagian perencanaan itu. Oke. Ya. Oke. Kompeten, apa lagi? Pelayanan, apa lagi? Ya. Kolaborasi, jangan butuh kompetensi itu enggak? Iya, jangan butuh kolaborasi itu. Betul. Ada lagi enggak? Ada nanti itu paling penting itu ya Bapak Ibu. Jadi dari core value ini tidak bisa Bapak Ibu lalu sebenarnya maksud saya itu core value itu tidak bisa dipisahkan satu-satu gitu loh. Oh saya kalau ini tuh mengatasi hanya butuh ada pilot ya enggak. 7 ini semuanya tuh melekat di diri kita. Oh sesekali saya harus ini nih, atasinya harus dengan ini nih gitu. Itu sudah melekat ke diri kita. Oke, begitu aja Putri. Semuanya oke. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Putri. Nanti PowerPoint-nya yang tulisan kecil-kecil dibesarkan. Begitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ini atas tanggapan dan reviewnya. Bapak Ibu, dengan demikian berarti berakhirlah sesi seminar orientasi dari saudara atau saudari Trimaryati. Semoga apa yang beliau paparkan menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai pelayan publik di pemerintahan Kabupaten Semarang ini. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.